Inilah situs Lambang Kuning yang ada di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Situs Lambang Kuning diduga dulunya merupakan area pemakaman kuno yang sedikit demi sedikit makam tersebut kemudian tergusur. Apalagi sebagian tanah yang menjadi area makam kuno tersebut kemudian menjadi hak milik warga, sehingga gundukan-gundukan tanah yang dulunya makam kemudian diratakan. Salah satu makam yang masih dipertahankan keberadaannya oleh warga adalah makam seorang putri dari keluarga kerajaan Kahuripan. Nama putri tersebut hingga kini belum diketahui pasti, sebab secara turun-temurun warga hanya mengenalnya dengan sebutan Nyai Lambang Kuning, sebuah nama panggilan untuk seorang putri cantik yang berkulit kuning langsat. Agar kawasan cagar budaya ini tidak semakin rusak dan musnah, sejak beberapa tahun lalu, situs Lambang Kuning telah ditetapkan sebagai area cagar budaya yang dinaungi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Selain satu makam yang masih tersisa, di area ini juga ditemukan berbagai benda kuno seperti batu yoni yang bagian ceratnya telah terpotong, batu dakon atau batu kolomongso yang biasa dipergunakan untuk menghitung musim tanam, batu sandung yang berbentuk rumah mungil atau lumbung padi, batu umpak, hingga batu lumpang. Fungsi miniatur rumah ini oleh warga dikaitkan dengan Dewi Sri sebagai Dewi Padi, dan ada juga yang mengaitkan dengan kematian. Yang menarik, sebaran batu berbentuk miniatur rumah seperti ini banyak ditemukan di daerah Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Selain itu, petugas juga telah mengamankan sejumlah batu pipisan lengkap dengan gandik atau batu untuk menumbuk atau menghaluskan jamu. Berdasarkan catatan sejarawan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, J. Knebel pada tahun 1906, di makam Nyai Lambang Kuning ini dulu juga ada arca yang bernama Reco Peksi Cangak. Arca tersebut konon biasa dipergunakan untuk ritual meminta sesuatu. Namun sayangnya, arca Reco Peksi Cangak tersebut sekarang sudah hilang. Kisah kedatangan Nyai Lambang Kuning di Desa Nglambangan ini menurut Samyono, juru pelihara situs Lambang Kuning, bermula dari adanya prahara calon narang yang terjadi di wilayah Kerajaan Kahuripan 1000 tahun silam. Berdasarkan naskah calon narang yang diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Purbacaraka pada tahun 1926, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Suwita Santosa pada tahun 1975, kisah calon narang diduga terjadi atau muncul pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Selama memimpin, Raja Airlangga terpaksa harus memindahkan pusat kerajaannya hingga beberapa kali akibat serangan musuh. Di antaranya adalah seperti yang dituliskan dalam Prasasti Teret yang berangkat tahun 1032 Masehi, disebutkan bahwa Raja Airlangga lari dari istananya di Watanmas ke Patakan karena serangan musuh. Berdasarkan serat calon narang disebutkan Raja Airlangga juga pernah memerintah di Daha Kediri. Dalam masa pusat pemerintahannya di Kediri itulah Raja Airlangga menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah dari janda sakti asal desa Girah atau yang diduga sekarang bernama Gurah. Nama janda sakti tersebut adalah calon narang. Dikisahkan bahwa saat itu calon narang marah karena anak perempuannya yang bernama Ratna Manggali tidak ada yang melamar saat usianya telah dewasa.
Ketidakberanian pemuda-pemuda melamar Ratna Manggali kala itu adalah karena calon narang Ibunda Ratna Manggali dikenal sakti dan bengis. Untuk meluapkan amarahnya tersebut, calon narang kemudian menyebarkan wabah ke seluruh wilayah Kahuripan hingga banyak orang yang menjadi korban. Kondisi ini tentu saja membuat Raja Airlangga sibuk mencari jalan keluarnya. Sebab upaya mengirimkan bala tentara untuk menumpas calon narang gagal, bahkan membuat calon narang semakin murka. Takut karena juga menjadi sasaran kemurkaan calon narang tersebut, Nyai Lambang Kuning, salah satu keluarga raja ini, kemudian pergi meninggalkan istana Kahuripan dan bersembunyi di dalam hutan di wilayah Kabupaten Madiun. Di tempat persembunyiannya ini, Nyai Lambang Kuning bersama para pengikutnya kemudian membuka hutan hingga kemudian pemukiman tersebut berkembang menjadi desa yang padat hingga sekarang. Berbagai batu seperti batu lumpang, batu sandung atau lumbung, batu kolomongso untuk menghitung musim tanam, hingga batu pipisan ini diduga merupakan sarana ibadah dan peralatan hidup milik Nyai Lambang Kuning bersama warga kala itu. Hingga kini, berbagai batu tersebut terus dijaga dan dirawat dengan baik oleh warga Desa Nglambangan. Ucapkan terima kasih atas kedatangannya di situs Lambang Kuning, di mana situs Lambang Kuning berada di Desa Nglambangan, Kecamatan Ungu, Kabupaten Madiun. Situs Lambang Kuning itu satu-satunya di Kecamatan Ungu yang telah diakui oleh Purbakala Jawa Timur ya, Dinas Pariwisata. Situs Lambang Kuning sendiri bisa dikatakan Lambang Kuning itu nama orang ya. Beliau bisa dikatakan orang yang berada di Desa Nglambangan. Beliau adalah keturunan dari atau keluarga dari Kerajaan Kahuripan Kediri. Beliau adalah korban dari calon narang. Sewaktu di Kediri semacam ada kekeseruan ya, dia melarikan diri. Mungkin sebelum terakhir di sini waktu dulu di sini masih hutan belantara ya, hutan belantara. Mungkin dia sebelumnya nyampe di sini sehingga di mana dulu kita kurang tahu. Sampai di sini itu masih berupa hutan belantara. Dia babat hutan, baru dikasih nama desa, yaitu Desa Nglambangan. Jadi Desa Nglambangan itu bisa dikatakan desa yang tertua di wilayah timur kota Madiun. Bisa dijelaskan lebih detail lagi beliau ini siapanya atau menjadi apa di Kahuripan? Ya mungkin kita kurang tahu persis ya. Dia itu sebagai apanya itu kurang tahu. Yang jelas itu masih ada semacam keluarga ya, keluarga itu aja ya. Apa bisa dijelaskan konflik atau kekisruan yang terjadi waktu dengan calon narang itu? Calon narang itu kan terkenal dengan ilmu hitamnya kan. Dia di sana dulu seringkali membuat onar. Dia sering itu membuat kegaduhan, kekisruan, sehingga Raja Kahuripan sendiri turun tangan ya waktu itu, karena calon narang itu terkenal dengan ilmu hitamnya, ilmu santet, ilmu tenung ya. Sehingga di sana kurang tenang, mungkin ada keseruan, kegaduhan, sehingga dia melarikan diri itu. Yang di sini ini putri ini berarti? Ya putri Nyai Lambang Kuning, Nyai ya, perempuan ya. Pak, untuk posisi makamnya sendiri kenapa sekarang banyak yang tidak terlihat Pak? Untuk makam yang kecil-kecil itu dulu ya sudah tergusur ya. Mungkin itu kan tanahnya pribadi orang itu, mungkin dulu juga ada, mungkin sama orang yang punya tanah ya
diratakan itu aja ya. Mungkin penandanya juga dulu ya dari kayu itu kan kayunya sudah Pohon-pohon lapuk. gitu ya. Kayu yang kering itu kan untuk penanda kan sudah lapuk, lalu dihilangkan, digusur gitu aja ya. Kemudian untuk gapura-gapura ini semua baru ini. Semua baru ya, ini gapura itu tahunnya di sana waktu rehapan ya. Sama camatnya Wungu diresmikan itu tahun 98 ya. Ini bangunan ini meniru model sebelumnya atau konsep baru? Sebelumnya itu nggak ada bangunan. Waktu kecilan saya itu nggak ada bangunan, cuma adanya pohon ya. Pohon-pohon ini saja, ini aja yang membangun waktu itu Bapak Suwargi, Pak Sudarto, kepala desa yang dulu ya. Untuk bangunan ini aja ya semua swadaya. Apa yang kemudian membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan ini menjadi ya karena situs? di sini kan ada semacam batu-batu itu ya, ada batu umpak, batu miniatur rumah, Sebagai batu buktinya. lumpang itu kan, itu batu yang dikatakan batu benda cagar budaya. Nah, yang itu yang bisa masuk ke Jawa Timurnya ya, bisa diakui itu.